Indonesia adalah penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Ghana dan Pantai Gading. Dan di Indonesia, Sulawesi merupakan pemasok biji kakao yang terbanyak. Namun, apakah jumlah yang banyak tersebut menjamin kualitas biji kakao yang bagus pula? Dalam film ini, kita akan melihat metode penanganan pasca panen yang tepat setelah buah dipetik sampai pada penjualan biji-biji kakao ke buying station atau tempat penjualan. Dengan menerapkan metode ini, maka mutu biji kakao yang baik dapat dipertahankan sampai pada saat penjualan untuk memperoleh harga yang bagus berdasarkan standar mutu ekspor. Dalam perdagangan kakao, biji kakao sangat ditentukan oleh mutunya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa biji kakao yang baik akan menghasilkan harga yang baik pula. Begitu pula biji kakao yang jelek akan mendapatkan harga yang kurang baik. Penanganan pasca panen sama pentingnya dengan penanganan waktu prapanen dan panen itu sendiri. Karena pasca panen juga nantinya akan menentukan kualitas biji yang akan kita pasarkan. Panen sering bisa menghentikan siklus hidup PBK, maka sebaiknya dilakukan sepanjang tahun termasuk di luar musim panen raya. Para petani sebaiknya panen setiap 7-10 hari, selain dapat mengurangi tingkat serangan hama dan penyakit pada tanaman kakao yang berpengaruh terhadap kualitas atau mutu biji kakao. Para petani kakao dapat memperoleh pendapatan mingguan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemetikan buah harus dilakukan secara hati-hati supaya bantalan buah tidak rusak. Saat memotong, sisakanlah 1-1,5 cm pada batang atau cabang, sebab bantalan inilah yang akan menghasilkan bunga dan buah untuk panen berikutnya. Semua buah yang telah masak harus dipanen termasuk buah-buah yang terserang hama dan penyakit seperti PBK dan busuk buah, agar tidak menular ke buah-buah lain yang masih sehat. Ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan di dalam penanganan pasca panen yang hubungannya dengan quality. Yang paling pertama, pada saat kita memulai panen, itu sangat penting dilakukan sortasi biji, sehingga kita sedini mungkin sudah mampu memilih mana biji yang baik dan mana biji yang kurang baik. Hal ini sangat penting dilakukan tahap demi tahap, sehingga kita akan menghasilkan biji sesuai dengan keinginan eksportir atau pembeli dari biji kakao itu. Kemudian buah-buah tersebut dikumpulkan di suatu area, lalu diadakan pengelompokan buah atau sortasi buah. Jangan mencampur buah yang baik dengan yang jelek, karena akan mempengaruhi mutunya. Mereka harus dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok buah yang bagus, dan yang kedua adalah kelompok buah yang berpenyakit, namun masih bisa diselamatkan sampai 80%. Dengan demikian, buah yang bagus tidak terkontaminasi oleh buah yang berpenyakit. Buah yang sudah dipanen secepatnya dibelah. Pembelahan buah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak keping biji. Pembelahan buah ini sebaiknya menggunakan kayu bulat dan jangan menggunakan benda yang tajam seperti parang, karena bisa membelah biji kakao pula, menimbulkan jamur, dan mengurangi harganya.
Buanglah buah busuk yang sudah rusak isinya, plasenta dan kulit-kulit buah terutama yang jelek ke dalam lubang galian sanitasi berkedalaman 1 meter. Pengelompokan biji atau sortasi biji sejak saat pembelahan akan sangat membantu petani dalam memperbaiki mutu biji kakaonya dan memudahkan dalam kegiatan sortasi biji pada saat pengeringan nanti. Jadi, pisahkanlah biji kakao yang baik dan yang kurang baik. Kemudian, lakukan pemisahan dari selain biji seperti plasenta atau pecahan kulit buah. Karena hal-hal ini termasuk dalam kategori sampah dan dapat menurunkan status mutu biji kakao pada saat penjualan nanti. Biji-biji hasil pilihan disimpan dalam wadah yang berongga seperti karung plastik agar air dapat keluar. Bedakan karung yang berisi biji kakao yang baik dan yang kurang baik. Simpanlah karung biji kakao di tempat yang bersih, tidak langsung di atas tanah, sirkulasi udara baik, bebas debu, dan bebas dari benda-benda yang berbau tajam seperti pupuk atau kandang ayam yang dapat mengkontaminasi biji kakao. Termasuk juga, jauhkan dari pestisida, fungisida, pupuk, diesel, petrol, kerosin, dan bahan-bahan kimia lainnya. Penting kiranya biji-biji kakao tersebut dibiarkan diperam selama 2 hari sebelum pengeringan. Lakukan pembalikan karung setiap harinya agar pemeraman terjadi secara merata. Daging buah meresap keluar dan tidak menimbulkan jamur. Selanjutnya, biji kakao siap untuk dijemur. Tujuan pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air biji dari sekitar 50-55% pada saat baru dipetik menjadi 7%. Biji yang terlalu basah akan mengalami penurunan kualitas. Namun sebaliknya, bila biji terlalu kering juga tidak bagus. Pengeringan yang baik adalah pengeringan yang alami apabila cuaca baik. Karung berisi biji-biji kakao yang kurang baik membutuhkan penanganan khusus terlebih dahulu sebelum dijemur. Mula-mula biji-biji tersebut dipisahkan dari biji-biji dempet karena serangan PBK khususnya yang menggumpal lebih dari 2 dan sampah seperti plasenta dan pecahan kulit buah. Lalu upayakan untuk memisahkan biji-biji dempet yang sekiranya masih bisa diselamatkan secara manual. Sebab bila sudah dikeringkan nanti akan sulit untuk dipisahkan. Sisihkan biji dempet yang tidak bisa dipisahkan ke dalam kategori biji berkualitas rendah. Biji-biji ini harus benar-benar bersih dari sampah. Dan pisahkan penjemuran antara biji yang baik dengan biji yang kurang baik. Biji dihamparkan di atas alas tertentu seperti tikar atau jaring. Sebaiknya, alas penjemuran tidak langsung menyentuh tanah dan tidak diletakkan di pinggir jalan di mana kotoran dari tanah, debu, dan asap kendaraan yang lalu lalang dapat mengkontaminasi biji-biji kakao, terutama yang masih basah. Keuntungan pengeringan di meja penjemuran kira-kira setinggi 1 meter dari atas tanah. Selain menjauhkan biji-biji kakao dari kontaminasi kotoran dari tanah,
juga memudahkan petani dalam melakukan sortasi biji selama pengeringan dan menghindarkan petani dari resiko sakit pinggang karena dengan cara ini petani dapat bekerja dalam posisi berdiri. Alas jaring yang digunakan memudahkan kotoran seperti pasir jatuh ke bawah dan pada saat yang sama hawa panas masuk dari bawah sehingga mempercepat proses pengeringan. Lama penjemuran pada cuaca panas dan normal 7-8 jam sehari selama kira-kira 4-5 hari. Setiap malam biji-biji tersebut harus dibawa masuk untuk menghindari kelembaban malam. Jangan disimpan di atas tanah dan jangan dikarungkan agar sirkulasi udara tetap jalan untuk mencegah munculnya jamur. Selama penjemuran, dilakukan pembalikan hamparan 1-2 jam sekali sehingga pengeringan terjadi secara merata. Pada kesempatan ini, petani dapat melakukan sortasi biji lagi untuk memisahkan antara biji yang baik dari biji-biji jelek yang dianggap sebagai kotoran oleh pembeli. Biji-biji yang termasuk kotoran yaitu 1. Biji dempet karena serangan PBK